Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah termasuk waktu yang istimewa. Bahkan sebagian ahli tafsir itu menyatakan ini adalah afdhalu ayyamis sanah, termasuk hari-hari terbaik di dalam satu tahun adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahkan dalam firman-Nya Allah bersumpah, wal fajar, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan demi 10 malam. Betapa mulianya waktu yang digunakan sumpah oleh Allah, zat yang menciptakan waktu dan menciptakan semua kebaikan. Apa sumpahnya yang pertama? Wal fajar, demi waktu fajar. Demi waktu fajar, para ulama berbeda pendapat. Ada menyatakan setiap waktu fajar itu istimewa, makanya Allah bersumpah dengan waktu fajar. Pendapat yang kedua, demi waktu fajar, yaitu fajar di tanggal 1 Dzulhijjah, berarti besok hari Rabu jatuhnya ya. Ada juga yang ini termasuk pendapat yang paling kuat, demi waktu fajar di tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha, walayalin asyar, dan demi 10 malam. 10 malam apakah yang dimaksud di situ? 10 malam yang dimaksud di situ adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Jadi keistimewaannya bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran, namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sebagai sumpah. Artinya apa? Kalau ada satu perkara Allah sampai bersumpah dengan perkara tersebut, maka tidak bisa kita ragukan lagi agungnya, mulianya, luhurnya perkara tersebut karena sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashar. Nabi bersabda bahwasanya tidak ada hari yang mana di hari tersebut amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi beramal di pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan jihad fisabilillah lebih afdal mana? Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang berangkat jihad, dia bawa jiwanya, dia bawa hartanya, dan dia pulang enggak membawa apapun juga, artinya dia meninggal dalam keadaan syahid, baru itu lebih unggul dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Anda bayangkan, jihad itu amal yang pahalanya luar biasa. Allah menjanjikan untuk orang yang berjihad itu kalau sampai meninggal dunia itu mati syahid. Lah sekarang amal sekalipun kecil, tapi kalau di 10 hari bulan Dzulhijjah, maka itu nilainya lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan jihad fisabilillah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mamin ayyamid dunya ayyamun ahabu ilallahi ayyuta'abbadalahu fiha min ayyamil ashar." Sesungguhnya tidak ada hari di dunia ini yang lebih Allah cintai untuk kita beribadah di dalamnya melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa inna siyama yauman fiha la ya'dilu siyama sanatin. Puasa satu hari di 10 hari bulan Dzulhijjah itu maka sebagaimana puasa setahun. Wa lailatun fiha bi lailatul qadar, dan ibadah di satu malam maka seperti ibadah di Lailatul Qadar. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah. Jadi nggak diragukan lagi. Kira-kira kalau ada satu masa amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sampai berbuat dosa, kira-kira bahaya apa enggak? Bahaya. Kenapa? Karena khawatirnya dosa pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengajarkan untuk orang-orang seperti kita, khususnya seperti saya ini orang yang amalnya dikit, maka hendaknya mencari kesempatan dengan beramal di masa-masa yang istimewa agar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tuh puasa sunnah udah hitungannya jarang-jarang, maka besok ini 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama
Tentunya kita cuma bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jangan kita sia-siakan untuk sampai kita tidak berpuasa. Usahakan kita bisa berpuasa. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda nggak bisa 9 hari nggak apa-apa. Anda paling tidak puasa kalau bisa 2 hari atau 3 hari. Utamanya nanti ketika puasa Arafah. Jangan sampai Anda nggak berpuasa di hari Arafah. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan sampai Anda nggak berpuasa di hari Arafah. Usahakan Anda berpuasa di 9 hari Dzulhijjah ini. Anda ambil paling tidak jangan sampai kurang dari 3 hari lah. Baik, kita ambil waktu, kita manfaatkan kesempatan, kemudian kita isi dengan berpuasa, maka insya Allah itu akan jadi penambal semua kekurangan-kekurangan kita di dalam beramal. Isi waktu kita untuk baca Al-Quran. Ini datang waktu kepada kita dan belum tentu akan datang lagi di tahun yang akan datang. Mumpung kita masih semangat beribadah, maka gunakan waktu ini untuk beribadah sebaik-baiknya, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keluar dari 10 hari Dzulhijjah, kalau kita sudah bisa beramal dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal kita itu mendapatkan lipat ganda, dan insya Allah kita di hari-hari selanjutnya mendapatkan taufik, kekuatan untuk bisa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin.